Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita, Senin malam tanggal 8 Agustus tahun 2022. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Semua bisa berubah, tapi cinta Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, buat selama-lamanya. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau sampai detik ini Bapak, Ibu, Saudara semua masih diberikan kesempatan untuk hidup, masih diberikan nafas dengan tujuan supaya hidup yang satu kali ini jangan kita sia-siakan, tapi hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk pada kesempatan ini saya akan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Karena hidup, kata firman Tuhan, hidup seperti uap, saudara. Seperti bunga rumput yang indah. Sebentar indah, sebentar sudah layu. Hidup ini sebuah kesempatan berlangsung satu kali. Hari ini tanggal 8 Agustus, besok sudah tanggal 9. Tidak akan terulang 8 Agustus. Kalau terulang 8 Agustus itu tahun depan, tetapi tahun yang berbeda, 2023. Oleh karena itu mari, jangan sia-siakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadikan setiap kesempatan adalah golden opportunity. Kesempatan emas supaya kita menghargai waktu-waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Hidup ini seperti bunga yang indah, mekar indah, harum di padang yang hijau. Demikianlah Tuhan memelihara bunga yang indah. Hidup ini sungguh begitu indah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saat nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat dan kuat. Haleluya. Bila saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Hidup ini adalah seperti uap yang sebentar lagi kelihatan lalu lenyap. Hidup manusia hanya 70 sampai 80 tahun. Setelah itu terima resiko kehidupan. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Aku tidak mau sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Pakailah hidup ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami Bapa. Hidup yang begitu indah kalau aku bersama Yesus. Hidupku dipelihara sama Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku yang tidak berharga ini menjadi alat untuk kemuliaan-Mu Bapa. Sungguh
saatnya nanti aku merindu sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Pakailah ya Tuhan hidupku ini ya Tuhan Yesus. Hidupku sekarang aku mau setia. Hidupku pakailah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Aku tidak mau sia-siakan hidup ini ya Tuhan. Pakailah hidupku ini Tuhan untuk menjadi alat-Mu untuk kemuliaan nama-Mu yang besar. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kuduskan sebentar kami mau baca firman-Mu Tuhan. Engkau begitu agung, Engkau begitu sempurna. Engkau punya segala-galanya, yang punya kekuatan yang dahsyat hanya di dalam Engkau Tuhan. Sumber kekuatanku, sumber kehidupanku, sumber segala-galanya. Aku hanya datang kepadamu Tuhan Yesus. Biar sebelum kami berbaring tidur ini Tuhan, aku datang membaca firman Tuhan. Karena Engkau di atas segala-galanya. Terpujilah nama-Mu. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih kuat. Amin. Haleluya. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Engkau begitu dahsyat dan ajaib Tuhan. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan. Punya mula kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan. Dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Karena Engkau sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Dan kami akan memuji nama-Mu yang agung. Nama-Mu yang sempurna. Nama-Mu yang kudus. Kekal selama-lamanya. Terima kasih, kuduskan sebentar kami membaca firman-Mu Bapa. Berfirman Bapa, kusiapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan hanya bagi Engkau. Ampuni Bapa segala dosa, kesalahan, kekilafan kami. Ampun Bapa. Dan sucikan mulut kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kuduskan. Sebentar akan ku terima firman-Mu, ku simpan dalam hati kami, supaya Kau tidak berdosa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami hamba penabuh sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Atas hanya oleh rahmat dan anugerah Tuhan Bapak Ibu ya, kita masih dipelihara. Kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Karena firman Tuhan katakan Bapak Ibu di dalam Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi biarlah kita mengerti akan kehendak Tuhan. Supaya kita betul-betul menghargai kesempatan saudara. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, jangan kita buang dengan sia-sia. Tapi pergunakan semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Biar hari demi hari kita melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Supaya hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Puji Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, kita akan akhiri pembacaan firman Tuhan. 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 18.
supaya kita betul-betul selesai 2 Petrus pasal 3, dan atas kemurahan Tuhan besok kita lanjutkan sudah masuk di dalam suratan Yohanes Bapak ya. Ini semua kemurahan Tuhan loh. Maka kita jangan sia-siakan setiap kesempatan, kesetiaan kita, komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Membangun hidup kita. Kita mau cinta Tuhan. Kita mau setia dan taat sampai langkah kita yang terakhir. Amin, puji Tuhan. Mari saya mau baca firman Tuhan tertulis di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 15 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang tidak memahaminya, dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal itu sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tidak mengenai hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Ayat 18 yang terakhir, tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dengar, dan puji Tuhan kita akhiri pada hari ini, malam Senin malam tanggal 8 Agustus tahun 2022. 2 Petrus pasal 3 berarti sudah selesai. Atas rahmat anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan, berikan panjang umur. Untuk besok kita lanjutkan suratan Yohanes. Kalau suratan Yohanes sudah selesai, kita masuk di dalam kitab Yudas. Setelah Yudas selesai, baru kita masuk di dalam kitab yang terakhir, kitab Wahyu. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat. Lakukan seluruh perintah-perintah Tuhan. Sehingga demikian kata firman Tuhan, sesuai dengan renungan firman Tuhan, kesempatan untuk selamat, tertulis di dalam ayat yang ke-15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan. Amin, puji Tuhan. Sudah kemarin kita bahas bahwa Tuhan itu sangat sabar cinta kita semua, supaya kita berbalik dan bertobat. Ini maunya Tuhan. Hidup adalah sebuah kesempatan. Apabila Bapak Ibu hari ini atau kemarin ada yang salah berbuat dosa kepada Tuhan, karena kita selagi di dunia ini pasti bisa terjadi, saudara ya. Nama kita jalan, seperti saya setir mobil, ya setir mobil bisa aja ya kelihatan tidak jelas, bisa nabrak, ya bisa namanya hidup di dunia ini dalam bisnis bisa ada untung, puji Tuhan, bisa juga rugi, ditipu orang. Ya, penuh dengan masalah di dunia ini. Tapi begitu kita jatuh di dalam dosa, kita minta ampun sama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan supaya jangan sampai kesabaran Tuhan saudara sia-siakan. Tapi mari kita mau kembali sama Tuhan. Karena Tuhan berkata di dalam surat 1 Yohanes pasal 1, apabila kita berdosa kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, dan ternyata di dalam Yesus ada pengampunan. Saya mau baca surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini baiknya Tuhan. Berarti Tuhan berikan kesempatan buat kita. Supaya kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita sia-siakan. Seperti firman Tuhan tadi katakan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Hidup ini hanya sementara, saudara. Dalam firman Tuhan, saya bacakan tadi di dalam Yakobus pasal 4, saudara. Ya, Yakobus pasal 4 dikatakan hidup manusia seperti uap. Kalau kita baca, mari kita buka firman Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 14, demikian firman Tuhan. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya pada waktu terkejut ya, mendengar banyak rekan-rekan hamba Tuhan saya sudah Tuhan panggil. Rasanya kemarin masih ada. Tahu-tahu kena sakit, jatuh sakit, kena jantung, dan Tuhan sudah panggil. Banyak, apalagi pada waktu tahun yang lalu, waktu peristiwa COVID varian Delta. Sudah lebih dari
400 teman-teman saya hamba Tuhan sudah. Tuhan sudah panggil. Sekarang sudah tidak lagi. Termasuk putra saya. Ya, sudah berapa bulan itu? Dari bulan Oktober ya. Jadi berarti sudah 9-10 bulan, saudara. Adik saya, Pastor Stefania Rahmat almarhum, tahun yang lalu telah dipanggil Tuhan bulan Agustus. Sudah 1 tahun. Ya, kalau saya ingat-ingat, pada waktu bulan Juni tahun lalu, bulan Mei dia masih hidup. Tapi bulan Agustus kena COVID varian Delta dan sekarang sudah tidak lagi. Inilah bukti firman Tuhan. Hidup manusia seperti uap. Oleh itu mari, kesempatan yang Tuhan berikan buat kita, jangan kita sia-siakan. Seperti di dalam Efesus pasal 5, saya mau baca sekali lagi, saudara. Supaya apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kesempatan emas, jangan kita pergunakan dengan sia-sia. Tapi pergunakan itu untuk sebagai bukti kesabaran Tuhan. Efesus pasal 5, ayat 16, demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5, saudara, ayat 16. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, amin. Kita pergunakan waktu-waktu yang Tuhan berikan seperti waktu malam sebelum kita tidur. Kita pergunakan waktu buat Tuhan. Jangan pergunakan untuk kedagingan. Jangan pergunakan untuk dosa. Pergunakan untuk mabok. Ya, tidak tidur, begadang untuk hal yang sia-sia. Jangan. Lebih bagus kita waktu untuk berdoa. Baca firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kesempatan kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar maksimal kita hidup bagi Tuhan? Suatu hari kelak, saudara, kalau baca firman Tuhan ya. Ini kita ada raport, saudara. Ini sebagai ayat terakhir ya. Dalam Wahyu. Setiap kita nanti ada raport loh, saudara. Ya, jangan sampai didapati kita ini tidak berkenan sama Tuhan. Ya, baca Wahyu pasal 20 ayat 12. Nanti ada raport. Setiap kita ada raport, saudara. Saya mau baca. Wahyu pasal 20 ayat 12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Ini kitab-kitab apa? Setiap kitab punya kitab. Kitab kehidupan namanya. Raport, saudara. Dulu kita waktu sekolah pasti ada raport. Kalau rapotnya merah semua, aduh mohon maaf. Tidak naik kelas. Tapi kalau 6 semua rata-rata 6. Persyaratan lulus minimal 6, saudara. Tidak boleh angka mati. Angka 3 mati. Ada satu lagi angka mati. Ya, sudah tidak lulus, gagal. Tapi untuk itu sama, Batu. Hidup ini sebuah kesempatan. Jangan sampai kitab kehidupan kita didapati merah semua, gak ada arti, sehingga Tuhan berkata kita tidak dikenal sama Tuhan. Aduh, ngeri Bapak Ibu. Lautan api ngeri, saudara. Kalau kita baca dalam Wahyu pasal 20 ayat 15, ngeri, saudara, ya. Wahyu pasal 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Waduh, gawat, saudara. Tidak mau dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minta sama Tuhan supaya kita nama tertulis di dalam kitab kehidupan. Kita mau cinta Tuhan, oleh itu hidup semua kesempatan. Jangan mau sia-siakan untuk kita selamat dan pelihara kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Kita mau hidup menurut kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau. Hidup menurut firman Tuhan. Sehingga hidup kita nanti kelak berkenan kepada Tuhan. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi aku masih kuat dan sehat. Bila suatu saat nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Haleluya. Selagi aku masih sehat dan kuat. Bila saat nanti aku sudah tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Suatu hari nanti kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Suatu hari kelak nanti aku naik ke surga. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam, selamat berbaring tidur. Tuhan memberkati. Sesuai dengan tema firman Tuhan malam ini, mari kesempatan selamat jangan sia-siakan, tapi hidup menurut kehendak Tuhan, dan Tuhan memberkati. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.